Hai Friends, siapa sih yang gak kenal Elon Musk dan Mark Zuckerberg? Mereka merupakan dua orang yang dikenal sebagai miliarder terkaya di dunia loh. Mark Zuckerberg lebih dikenal dulu sebelum Elon Musk dengan keberhasilannya dalam mendirikan Facebook pada tahun 2004. Namun pada tanggal 29 Oktober 2021 lalu, Facebook resmi berganti nama menjadi Meta Platforms. Meta memiliki beberapa produk terkenal seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan ada yang terbaru adalah Threads. Terus, kalau Elon Musk dikenal sebagai seorang inovator yang menciptakan berbagai temuan kontemporer. Di dunia teknologi, Elon terkenal sebagai penemu PayPal dan pendiri Tesla, perusahaan otomotif yang menggunakan energi listrik dan terbarukan. Selain itu, Elon juga mendirikan perusahaan SpaceX. Yang menarik, belum lama ini Elon Musk membeli Twitter dengan harga yang fantastis. Selain itu semua, Elon Musk juga merupakan pemilik Neuralink, perusahaan yang mengembangkan chip implan otak. Bahkan, Elon Musk telah melakukan penanaman chip pada otak seekor monyet dan berencana untuk melakukan uji coba pemasangan chip pada otak manusia tahun ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal Elon Musk dan Mark Zuckerberg, Kifren sudah tahu belum nih kalau Elon Musk ngajak Mark Zuckerberg adu jotos di atas ring tinju? Musk meminta Zuckerberg datang ke Octagon yang menjadi arena pertandingan Ultimate Fighting Championship di Las Vegas, Amerika Serikat. Wah, kayaknya bakal seru banget nih kalau beneran mereka duel ya nantinya. Tapi kenapa ya mereka sampai mau adu jotos di atas ring tinju? Gara-gara apa sih awalnya? Yuk langsung aja kita bahas. Perseteruan antara keduanya sebenarnya bukan hal baru nih Friends. Pada tahun 2016, terjadi insiden di mana satelit internet.org milik Mark senilai 200 juta US dollar meledak akibat tes peluncuran roket SpaceX milik Elon Musk. Nah, kekecewaan Mark Zuckerberg ini diunggah melalui akun Facebook pribadinya. Mark merasa kecewa karena kegagalan peluncuran roket SpaceX menghancurkan satelit Facebook. Perseteruan mereka berlanjut pada tahun berikutnya ketika Elon Musk menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kecerdasan buatan atau AI dan mengusulkan pemerintah AS untuk membuat peraturan terkait AI. Sebenarnya statement Elon Musk ini agak sedikit menyinggung gitu ya Friends. Soalnya di tahun itu perusahaan milik Mark Zuckerberg yaitu Meta sedang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi AI. Statement Elon Musk ini ngebuat Mark semakin kecewa. Sampai akhirnya statement Elon Musk ini direspon oleh Mark Zuckerberg. Mark bilang kalau saya punya opini yang kuat menyangkut AI dan saya orang yang optimistis. Tidak berhenti di situ, perseteruan mereka berlanjut di media sosial. Elon Musk menyanggah pernyataan Mark yang menyebutkan bahwa pemahamannya tentang AI terbatas. Pada tahun 2018, perseteruan mereka mencapai puncaknya ketika satelit milik Mark kembali meledak akibat roket milik Elon Musk. Elon Musk pun mengeluarkan pernyataan, Facebook tuh apaan sih? Dan menghapus Facebook dari perusahaan-perusahaan miliknya. Perseteruan mereka mencapai titik klimaks ketika aplikasi Threads yang mirip dengan Twitter diisukan akan diluncurkan. Elon Musk yang telah mengakuisisi Twitter menantang Mark Zuckerberg untuk bertarung di dalam ring tinju. Mark Zuckerberg menanggapinya dengan mengatakan, "Kirimkan saya lokasinya." Elon Musk merespons dengan menyebutkan Vegas Octagon. Bahkan Presiden UFC Dana White menyatakan bahwa mereka berdua benar-benar serius untuk bertarung loh. Sepertinya pertarungan ini akan menjadi hal yang menarik untuk dinantikan nih. Kifren kira-kira dukung Mark atau Elon nih? Adu jotos antara CEO Meta dan CEO Tesla akhirnya terjadi nih Kifren. Tapi mereka akhirnya berkelahi di bisnis platform percakapan mikroblog yaitu Twitter versus Threads. Aplikasi Threads yang dibuat oleh Mark Zuckerberg ini dibilang mirip dengan Twitter. Bahkan dianggap sebagai pesaing Twitter loh. Fungsi aplikasi Threads ini yaitu untuk berbagi pembaruan teks dan bergabung dalam percakapan publik. Namun tetap ada beberapa perbedaan antara Threads dan Twitter, seperti panjang postingan, durasi video, trending stories, hashtag, dan masih banyak lagi. Kalau untuk Threads sendiri itu bisa koneksi dengan akun Instagram penggunanya. Aplikasi Threads ini mendapatkan animo yang besar dari netizen, terbukti dengan banyaknya pengguna yang mendaftar dalam waktu singkat setelah diluncurkan. Bahkan, Mark mengumumkan bahwa 2 hari setelah launching Threads ada 70 juta pengguna yang mendaftar. Kira-kira Kifren salah satunya nggak nih yang ikutan daftar Threads juga? Ceritain dong keseruannya. Tapi kok bisa ya vibes-nya setinggi itu netizen ingin coba Threads? Oh iya,
Kabar yang beredar kalau hal itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan terbaru Elon Musk terkait Twitter. Misalnya aja seperti centang biru bisa bayar tanpa harus mementingkan siapa user tersebut. Jadi kan kesannya kayak dapet centang biru tuh udah nggak spesial lagi gitu loh. Terus juga yang terbarunya nih, Elon Musk mengumumkan kebijakan untuk Twitter yang mana dia membatasi jumlah tweet yang bisa dibaca pengguna setiap harinya. Elon Musk mengubah kebijakan Twitter menjadi 6.000 per hari untuk akun centang biru dan 600 tweet per hari untuk akun yang lama belum centang biru. Sedangkan akun baru yang belum centang biru hanya dibatasi 300 tweet per hari. Makin ada-ada aja ya Keyfriends kebijakan Elon Musk. Perseteruan antara Mark dan Elon nggak berhenti sampai di situ aja Keyfriends. Kabar yang terbaru sih, katanya Elon Musk mengancam akan menggugat Mark karena Threads dibilang mencontek Twitter. Namun Meta lewat direktur komunikasinya, Andy Stone, dalam sebuah postingan di Threads membantah tudingan itu. Ngeliat dua inovator besar ini berantem, lucu juga ya Keyfriends. Berantemnya ngasilin karya baru di dunia jejaring media sosial. Siapa tahu perseteruan ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi inovator selanjutnya. Kita semua tahu bahwa dalam dunia teknologi, persaingan bisa mendorong batasan kreativitas. Tapi kalau mau sih, ini usul aja ya. Gak usah berantem lagi deh Elon dan Mark. Mending kalian collab aja deh. Bayangin ya, misalnya aja mereka bisa ciptain teknologi revolusioner yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan energi terbarukan dan media sosial. Mereka mungkin bisa menamainya Twi-Face Grams Facebook, platform gabungan yang akan mengubah dunia. Canda Keyfriends. Oke Keyfriends, itu dia tadi cerita singkat gimana perseteruan Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Kira-kira Keyfriends lebih setuju mereka berantem atau collab aja nih? Komen di bawah ya. Oh ya, kira-kira nextnya Kaisar Story bahas apa lagi nih? Keyfriends boleh banget komen di bawah. Dan nantikan Kaisar Story lainnya. See you Keyfriends!